Halo kawan ATM, ada seseorang tiba-tiba melempar map pada Chisato. Maka dengan sigap map tersebut disambut Chisato. Setelah dilihat ternyata neneknya, dan kedatangannya pengen menjodohin Chisato dengan salah satu orang yang ada dalam album itu. Lalu muncul Kuchiro. Maka dengan berpura-pura Chisato bilang kalau Kuchiro pacarnya. Apa yang janggal? Tak lama ada kabar Shirori Nezire mengacau kota. Lalu mereka hendak install. Namun keburu terlihat si nenek. Oh my god. Terpaksa deh dibatalin. Sementara waktu 3 Mega Rangers yang menghadapi Shirori. Kune-kune. 3 Mega Rangers bukan lawan yang kuat bagi Shirori. Lalu datang Hayakawa. Setelah Mega Silver bergabung, barulah terlihat perubahan. Kekalahan Shirori yang begitu cepat tak mengkhawatirkan Jirel. Ratu memang kalah, tapi telur-telurnya telah menyebar di mana-mana. Tinggal tunggu menetas. Sementara menunggu menetas, kita balik dulu ke cerita nenek Chisato. Ia nggak mau pulang ke Nagoya sebelum ngetes. Apa benar Kuichiro pacar cucunya sungguhan, bukan rekayasa. Lalu, berbagai tes dibuat. Di tes terakhir, signal Mega Rangers berbunyi. Si nenek penasaran, kok bunyinya sama dengan punya cucunya tempo hari? Ia pun pengen lihat. Lalu, asal-asal memencet install brace milik Miku, tiba-tiba bumi bergetar. Dari retakan bumi, muncul banyak rayap. Aduhai, celaka. Ia menyerbu Mega Rangers. Untung gak kena. Yang terkena akan lenyap. Plus, mobil, gedung. Oh no, ini sangat gawat. Dalam sehari, kota bisa ludes. Mega Rangers coba menghalaunya, namun gagal. Jumlah mereka amat banyak. Jirel amat berbangga dengan hasil temuannya. Hasil temuannya bisa memakan senjata Mega Rangers. Tak ada cara lain, mereka coba mengalahkan rayap raksasa dengan tangan kosong. Sementara itu, Chisato kepayahan mengalihkan si nenek agar ia bisa install. Kebetulan ada Pak Polisi. Tapi Pak Polisi dibuat KO. Ia belum tahu siapa si nenek tingkat 5 Akaido. Si nenek menyusul Chisato. Dan instingnya, Mega Yellow pasti Chisato. Mega Yellow pun gak mampu mengatasi rayap raksasa. Lalu si nenek muncul menghalau. Sayang mobilnya terkena tembakan rayap, sehingga remnya blong. Lalu Chisato membantu menghentikan laju mobil itu. Dan berhasil. Si nenek bangga dengan cucunya. Ayo lanjutkan. Dan Blade Arm Chisato berhasil menghancurkan rayap Nezi. Game over. Si nenek pun diantar pulang. Dia puas sekarang. Install Mega Rangers. Hah? Kok tahu? Buto Nijire adalah koki makanan super diet. Siapa yang memakan krepesnya nggak perlu khawatir bisa gemuk. Termasuklah Miku. Ia kini nggak khawatir lagi makan sebanyak-banyaknya karena ada krepes anti gemuk. Bagi Hayakawa, ini sangat mencurigakan. Lalu di sebuah rumah makan, kedok koki krepes terbongkar. Setelah makan banyak, ia berubah jadi monster Nezi. Si Borena marah padanya. Tugasnya bukan makan, tapi bikin orang lapar. Termasuk Mama Kenta jadi super lapar. Dampaknya terjadi penjarahan makanan. Semua pada berebut makanan, atau dinamakan sindrom binge. Kejadian ini sudah sangat parah. Lihat aja Miku. Hayakawa langsung mendatangi koki krepes. Bikin orang gak lapar-lapar. Ia langsung to the point aja. Kalau mereka adalah monster Nezi, ternyata si koki lebih kuat. Mendadak, ia jadi lemes. Ia baru saja mencium aroma makanan enak. Ia pun pergi. Sementara itu, Miku masih sulit dikendalikan. Rasa laparnya menjadikan ia mau makan apa saja. Dr. Kubo melaporkan monster Neji muncul di suatu tempat. Untuk itu, Miku diserahkan pada Hayakawa. Bila ia bertahan selama 20 menit, maka rasa lapar itu akan lenyap. Dan Miku siap bantu teman-temannya. Lumayan juga serangan Mega Pink. Namun, nggak bertahan lama. Mega Rangers kembali kalah.
Hayakawa punya ide. Ia nggak perlu melawan monster Neji itu, cukup memasak saja. Lalu, buto Neji pun tergiur oleh aroma makanan lezat. Setelah ia kenyang, saatnya Mega Pink menjadikannya ongol-ongol. Akhirnya, buto Neji bisa diatasi. Mega Ranger win! Raja Jabius sudah sangat tidak sabar, ingin bumi segera diserang. Dr. Hinelar seperti biasa, selalu bilang akan diusahakan. Kalau begini terus, maka nyawanya dan nyawa Girel bisa terancam. Makanya, ia akan bergabung dengan Yugande melawan Mega Rangers. Tapi siapa sangka cara penggabungannya sangat mengejutkan Yugande. Jadilah ia Giga Girel, penggabungan kecerdasan dan energi super. Korban pertama Mega Yellow dan Pink. Mega Red yang hendak membantu pun dibuat seperti ongol-ongol. Sedikit lagi KO. Datang Mega Blue membantu. Namun naas baginya, helmnya hancur. Ia sekarat. Mega Black meminta Mega Red selamatkan Mega Blue. Ia akan bertahan melawan Giga Girel. Sun memang selamat, tapi ia lupa siapa dirinya. Di lain tempat, si Borena tidak bisa terima pengkhianatan Girel. Yugande temannya jadi korban ambisi Girel. Girel akan berbuat apa saja, asal Raja Jabius bisa senang. Jika ingin menyelamatkan teman-temannya, sisa Mega Rangers diminta datang ke tambang Oasi. Gimana nih? Sun masih amnesia, Enta bingung. Jika udah ingat kelak, segera menyusul ya. Mega Red berangkat sendiri. Sementara itu, Sun coba mengingat-ingat sampai ia melihat pertarungan Mega Red. Lalu mencoba menekan tombol Install Brace. Setelah itu, ia hanya sebagai ongol-ongol yang mudah dikalahkan Giga Girel. Dan di detik-detik kekalahannya, Mega Red datang sebagai pelindung. Ia mulai sadar. Setelah diberitahu, mereka adalah tim. Ya, Mina! Komputer di kepalanya mulai bekerja. Mega Red dalam bahaya. Lantas, dengan terjangannya, Girel bisa didepak. Seterusnya, Dangsut! Teman-teman Mega Ranger sudah tidak membeku lagi. Girel akan memanfaatkan sekali lagi sisa nyawa Yugande. Ia berubah jadi raksasa. Oke, Galaksi Mega. Kehancuran Yugande membuat tuannya berang. Terjadi perdebatan panjang antara si Borena dengan Girel. Setelah berpikir lama, Dr. Hinelar mempercayakan penyerangan bumi pada Girel. Dan ia memberi kapsul energi kekuatan tiada batas padanya. Padahal semula kapsul itu dibuat untuk Yugande. Oleh sebab sekarang Yugande udah nggak berguna, tugas diserahkan pada Girel. Girel pun berpikir lain. Ia akan ambil kekuasaan Dr. Hinelar dengan kapsul itu. Ada kabar baik dari Sogu. Ia barusan menciptakan jurus baru untuk Galaksi Mega. Neji Rezia semakin sulit dikalahkan. Jadi harus ada jurus baru. Lalu tak lama kemudian terdengar ledakan Neji datang. Girel telah menyandera seorang bocah. Kekuatannya memang berkali-kali lipat. Pengaruh minum kapsul energi super. Tapi menurut Dr. Hinelar, ini hanya taktik saja. Ia merencanakan sesuatu buat Girel, si pengkhianat. Mega Rangers benar-benar dijadikan ongol-ongol. Profesor Shibana hendak memanggil Mega Silver, tapi ditahan Dr. Kubo sebab ia tengah menyelesaikan Space Mega Project. Jadi Hayakawa nggak bisa diganggu. Jadi gimana dong? Syukur aja di detik Mega Red akan dihabisi, tubuh Girel mengeluarkan cairan seperti selang olinya pecah. Sementara ia menghilang dahulu. Dr. Hinelar dan si Borena menghampiri Girel. Ia memberitahu dalam kapsul itu masih kurang sempurna, sehingga bisa mengakibatkan pemakainya akan menghilang secara perlahan. Meski ia akan jadi lebih kuat, Girel baru menyadari setelah ketipu teman.
sama-sama penipu. Hanya saja kemudian Jirel berubah jadi raksasa dan semakin menggila. Mega Rangers diberitahu Dr. Kubo, Jirel lebih besar dan kuat. Bagi Kenta itu bukan masalah. Yalah, Dr. Kubo menyemangati mereka, walau ada kebimbangan di wajahnya. Semoga aja beruntung. Maka Jirel memang luar biasa kuat. Semua serangan galaksi Mega bisa dimentahkan. Dalam kekacauan, Sogu tiba-tiba sadar dari komanya. Ia berusaha untuk mencapai kokpit. Setelah sedikit memberi penjelasan, kenapa ia mati-matian sampai mempertaruhkan nyawa untuk galaksi Mega ini. Karena dia diciptakan sebagai prajurit, siap bertarung, bukan untuk disayang-sayang. Maka inilah hasilnya. Jirel hancur. Benarkah? Oh, ternyata tidak. Bahkan muncul satu makhluk baru dari potongan tubuh Jirel. Oh no. Menurut Dr. Hinelar, ini akibat level energi meningkat di luar prediksi. Kacau. Sepertinya galaksi Mega akan kalah. Situasi semakin memburuk. Galaksi Mega benar-benar nggak bisa dikendalikan. Syukur ada berita baik, proyek space di bulan sudah selesai. Jadi seluruh Mega Rangers diminta ke sana. Galaksi Mega biarkan Sogu yang menjaganya. Di bulan mereka disambut Hayakawa. Miku sedih dengan nasib Galaksi Mega dan Profesor Kubo. Hayakawa menenangkannya dengan memperlihatkan sesuatu yang baru, yakni Mega Voyager. Wow, Sukhoi. Mega Voyager pun diluncurkan. Ujian pertama datang dari makhluk yang tadi membonceng Delta Mega. Terpaksa Mega Red menyelesaikannya dahulu. Hayakawa tidak hanya menciptakan Voyager mesin, namun mereka bisa bersatu membentuk Mega Voyager. Sedangkan di bumi, sepertinya galaksi Mega sudah tamat. Mega Voyager nggak punya jurus andalan. Payah. Oh, ada. Kodenya kiri, atas, kanan, bawah. Dengan tembakan Voyager Spartan, Jirel berhasil di KO. Game over. Dan syukur juga galaksi Mega bisa bertahan. Shogun pun masih tertolong. Galaksi Mega sungguh mengalami kerusakan parah. Sementara diistirahatkan dahulu. Pindah scene. Kenta dikejar-kejar seorang cewek. Nggak tahu ia mau bilang apa. Karena Kenta keburu berangkat. Jadi kurang jelas. Kenta ngarang cerita, kalau gadis itu suka padanya. Ia pun mereka adegan di kereta. Semua pada nggak percaya. Lalu, tiba-tiba gadis tadi udah muncul di depan mereka. Oh, dia memperkenalkan diri datang dari bulan. Kerja sebagai programmer Inet. Namanya Takano Megumi. Ingin menyampaikan sesuatu pada Kenta. Hanya saja barang tersebut kececer di kereta tadi. Dr. Hinelar baru menciptakan satu makhluk kuat dan pintar kembali. Lion Nezire. Hal ini dipantau langsung Raja Jabius yang cuma mata bergoyang-goyang. Dan berita hebohnya, Yugande terlahir kembali dengan kekuatan lebih dahsyat. Senjata Dark Crisisnya luar biasa. Di tempat lain terpantau Lion Nezire sedang melakukan aksi pula. Rupa-rupanya rahasia dia bisa dikalahkan adalah bila tubuhnya dipukul, maka akan terjadi ledakan di salah satu titik vital yang sudah dipasang bom. Dr. Kubo melarang Mega Red memukulnya, kecuali oleh-oleh dari Megumi sudah diterima. Megumi baru tersadar, lalu ia ingat pesan yang harus disampaikan. Di tengah jalan, ia berjumpa dengan Mega Silver. Mega Silver menggagalkan serangan Lion Nezire, dan Mega Red diminta menemui Megumi. Hadiahnya adalah penambahan kekuatan pada mode 3, jadi Battle Laser Mega Red. Oke, selamat berjuang. Dengan kecepatan 0,26 detik dari ruang terbuka Lion Nezire, ia bisa diledakkan. Game over. Lion Nezi bahkan langsung jadi debu. Saatnya Kenta menanti Megumi. Apa? Mau janjian? Apa benar? Megumi dapat kabar, diminta Sogu balik ke bulan. Hah? Dan diketahui Megumi pacarnya Sogu. Ya udahlah, makannya Kiniko aja. Tetap menonton kami ya, Nek.